Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah kewirausahaan, yang mana pada sesi kali ini kami akan mempresentasikan yang mana ini adalah salah satu tugas untuk proyek UAS, yang mana pada kesempatan ini kami mengambil prototipe dari UMKM Bakmi Tando yang ada di Sukalarang, Sukabumi. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Sinta Liani Putri, yang kedua ada Pani Damayanti, yang ketiga ada Sopa Aulia Nuraini, yang keempat ada Nenen Wahidin, yang kelima ada Ananda Amelia Salma, dan yang terakhir ada Muhammad Iqbal Robani. Sebelum membahas lebih jauh tentang inovasi yang kami tawarkan, mari kita kenali terlebih dahulu latar belakang dari usaha yang menjadi fokus studi kami, yaitu Bakmi Tando. Bakmi Tando adalah sebuah mikro kecil menengah atau UMKM di bidang kuliner yang berlokasi di Sukabumi. UMKM ini dimiliki oleh Bapak Farid Anwar dan dikenal dengan hidangan bakmi yang memiliki cita rasa khas dan autentik. Berdiri sebagai salah satu pelaku usaha kuliner lokal, Bakmi Tando berkomitmen untuk menyajikan menu bakmi dengan rasa yang unik dan khas, serta harga yang terjangkau bagi masyarakat. Dengan ciri khas, rasa, dan konsep yang sederhana namun menarik, Bakmi Tando berhasil menarik perhatian berbagai kalangan pelanggan, khususnya di wilayah Sukabumi dan di sekitarnya. Usaha ini terus berupaya untuk mempertahankan kualitas rasa serta memberi pengalaman kuliner yang berkesan bagi setiap pelanggan yang datang. Di sini ada memahami masalah ekonomi, yaitu pembayaran hanya tunai. Masalah paling mendasarnya itu keterbatasan metode pembayaran. Pelanggan hanya bisa membayar menggunakan uang tunai fisik. Berarti tidak ada opsi pembayaran digital seperti kris atau transfer bank lainnya. Ada juga proses jadi lambat saat ramai pelanggan. Ini adalah konsekuensi langsung dari sistem manual dan pembayaran tunai. Ketika banyak pembeli datang bersamaan, seluruh operasional menjadi terhambat. Dampaknya yaitu antrian panjang, pelanggan tidak sabar. Terus ada juga sistem pemesanan masih manual menyebabkan antrian yang panjang. Pemesanan masih dilakukan secara tradisional, mungkin dengan mencatat di buku atau disampaikan langsung ke dapur tanpa sistem. Terus di sini juga ada konsumen muda ingin cara pemesanannya yang cepat dan praktis. Seperti yang kita ketahui ya, generasi muda atau milenial dan Gen Z adalah segmen pasar yang besar dan aktif untuk saat ini. Mereka tumbuh di era digital dan mengharapkan segala sesuatu berjalan cepat dan mudah, termasuk dalam hal kuliner. Di sini juga ada persaingan dengan kuliner sejenis semakin ketat. Bisnis kuliner, terutama bakmi, memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi di Indonesia. Ada banyak pilihan bagi konsumen. Dampaknya itu sulit bersaing, penurunan pangsa pasarnya, mungkin pelanggan bisa beralih ke pesaing yang menawarkan pengalaman lebih baik, misalnya kayak pembayaran mudah, tidak perlu antri, atau pesan online. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah yang dialami oleh Bakmi Tando. Saat ini, Bakmi Tando menghadapi sejumlah tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan daya saing di pasar, terutama terkait dengan visibilitas merek dan efisiensi layanan pelanggan. Yang pertama adalah minimnya digitalisasi yang dilakukan oleh Bakmi Tando. Di era yang serba digital saat ini, keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi untuk promosi dan operasional dapat menjadi kendala serius bagi Bakmi Tando. Bakmi Tando masih ketergantungan pada metode promosi tradisional seperti word of mouth atau spanduk fisik. Ini membatasi jangkauan pasar Bakmi Tando. Selanjutnya, proses pelayanan yang masih bersifat manual seperti pencatatan pesanan atau pertanyaan melalui telepon mengurangi efisiensi operasional bagi Bakmi Tando. Pelanggan harus menghubungi langsung untuk mendapatkan informasi menu atau harga,
sebuah proses yang kurang praktis dibandingkan dengan kompetitor lain yang sudah menyediakan menu digital atau layanan pesan antar online. Hal ini dapat menimbulkan persepsi kurang modern dan kurang responsif di mata pelanggan. Minimnya digitalisasi ini menyebabkan bakmi Tando kurang dapat diakses oleh calon pelanggan dan menciptakan inefisiensi dalam proses pelayanan. Selanjutnya, permasalahan bakmi Tando adalah sistem antrian yang menyulitkan yang dapat menurunkan pengalaman pelanggan. Pengelolaan antrean yang kurang optimal dapat berdampak negatif pada kepuasan pelanggan dan citra merek. Pada jam sibuk, antrean fisik yang panjang dapat menurunkan kenyamanan pelanggan. Situasi ini tidak hanya membuang waktu pelanggan, tetapi juga dapat menjadi faktor penentu bagi mereka untuk mencari alternatif lain, terutama dalam kondisi cuaca yang tidak mendukung. Absennya sistem antrean yang jelas, seperti sistem nomor antrean atau daftar tunggu digital, dapat menyebabkan kekacauan dan tidak kenyamanan. Hal ini dapat memicu ketidaksabaran pelanggan dan potensi hilangnya pesanan akibat pelanggan yang memutuskan untuk pergi. Keluhan mengenai lamanya antrean dapat menyebar dan merusak reputasi bakmi Tando. Persepsi negatif ini dapat menghalangi pelanggan baru untuk mencoba dan mengurangi loyalitas pelanggan lama, dan berdampak pada penurunan volume penjualan. Dengan demikian, masalah antrean ini tidak hanya mengurangi kenyamanan bagi pelanggan, tetapi juga berpotensi menggerus basis pelanggan setia dan citra merek positif bakmi Tando. Nah, untuk selanjutnya ada ide atau solusi, yang mana di tahap ini kami fokus pada penggalian ide-ide kreatif untuk mengatasi masalah utama, yaitu kurangnya efisiensi dan kenyamanan dalam proses pembayaran tunai di bot penjualan, yang mana ada 3 solusi utama yang kami gagas. Yang pertama itu ada menambahkan sistem pembayaran digital seperti QRIS dan e-wallet. Hal ini akan memudahkan pelanggan bertransaksi secara cepat dan aman tanpa perlu membawa uang tunai. Yang kedua ada membuat poster QR pembayaran di bot, yang mana ini semua itu agar pelanggan dapat langsung melakukan scan tanpa kebingungan. Nah, yang ketiga ada memberikan edukasi kepada pelanggan yang baik melalui penjelasan langsung maupun media visual tentang cara menggunakan metode non tunai ini. Nah, untuk selanjutnya ada tahap prototipe atau ya bentuk solusinya. Nah, setelah ide ini dikembangkan, kami masuk ke tahap prototipe atau pembuatan bentuk awal solusi. Nah, disinilah ide kami diwujudkan dalam bentuk nyata yang bisa diuji coba, yang mana ada 3 prototipe utama yang kami siapkan. Yang pertama ada stiker QRIS siap pakai yang sudah bisa langsung ditempelkan di meja atau bot. Yang kedua ada desain poster petunjuk pembayaran digital yang berisi langkah-langkah jelas dan visual menarik agar mudah dipahami oleh semua kalangan. Yang ketiga ada simulasi transaksi non tunai yang akan kami peragakan sebagai contoh nyata bagaimana pelanggan melakukan pembayaran digital dengan cepat dan efisien. Setelah melalui tahap perumusan ide, kami kemudian membuat prototipe atau bentuk nyata dari solusi yang telah dirancang. Prototipe ini berfokus pada kemudahan transaksi non-tunai di bakmi Tando. Beberapa komponen prototipe yang kami siapkan. Yang pertama ada kris siap pakai yang dapat ditempel di meja atau booth. Kris ini memudahkan pelanggan untuk melakukan pembayaran secara digital dengan cepat dan praktis. Yang kedua ada desain poster petunjuk pembayaran yang berisi langkah-langkah mudah bagi pelanggan untuk menggunakan kris dalam melakukan transaksi. Yang ketiga ada simulasi transaksi non-tunai yang dilakukan untuk menguji sejauh mana prototipe ini dapat diterapkan secara langsung. Suatu pagi, Raka, seorang mahasiswa yang sedang lewat daerah Priangan Jaya, mencium aroma mie yang menggoda. Ia melihat warung sederhana bertuliskan bakmi Tando. Wah, tempatnya kecil tapi ramai juga ya. Coba ah. Raka mendekat dan melihat ada QR kode di meja. Ia pun langsung scan pakai HP-nya dan membuka form pemesanan.
Tinggal pilih topping dan waktu ambil, gak perlu antri. Keren juga nih. Sambil menunggu, Raka melihat langsung proses pembuatan bakminya. Pemilik warung, Kang Farid, sedang memasak dengan penuh semangat. Wah, beneran fresh masakannya. Pantas aja aromanya mantap banget. Beberapa menit kemudian, Raka menerima pesanannya. Ia mencicipi bakmi ayam suwir dan langsung tersenyum puas. Ini baru namanya rasa rumahan. Pasti bakal balik lagi deh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap kelima, yaitu tes atau uji coba. Setelah sebelumnya kami membuat solusi berupa penambahan sistem pembayaran digital menggunakan QRIS, langkah berikutnya adalah melakukan uji coba secara langsung untuk mengetahui seberapa efektif solusi ini diterapkan di lapangan. Kami juga melakukan simulasi pembayaran menggunakan QRIS di Bakmi Tando, seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa selama ini sistem pembayaran di Bakmi Tando ini masih sangat konvensional, yaitu hanya melayani pembayaran tunai saja. Hal ini tentu saja kurang praktis, terutama bagi konsumen muda yang lebih memilih pembayaran digital yang cepat dan simpel. Selain itu, antrian yang panjang saat jam sibuk juga menjadi masalah yang cukup sering dikeluhkan oleh pelanggan. Dari hasil uji coba yang kami lakukan, ternyata penggunaan QRIS ini membawa dampak yang cukup signifikan. Proses transaksi menjadi jauh lebih cepat dan antrian juga bisa berkurang. Pelanggan tidak perlu lagi mengeluarkan uang tunai ataupun menunggu lama hanya untuk membayar. Cukup dengan scan QR menggunakan aplikasi e-wallet, transaksi bisa langsung selesai dalam hitungan detik. Pelanggan pun memberikan respon positif bahwa mereka merasa lebih nyaman dan lebih modern. Sistem pembayaran non tunai ini juga membuka peluang bagi Bakmi Tando untuk menarik segmen pasar anak muda dan pelanggan yang sudah terbiasa dengan pembayaran digital. Selain itu, penerapan QRIS juga bisa dinilai bisa menambah kesan profesional dan kekinian pada usaha ini, meskipun masih dalam skala UMKM. Melalui uji coba ini, kami belajar bahwa inovasi tidak selalu harus besar ataupun mahal. Langkah kecil seperti digitalisasi pembayaran ternyata bisa memberikan perubahan yang nyata, baik dari sisi pelayanan maupun kepuasan pelanggan. Kami berharap kedepannya Bakmi Tando bisa terus berkembang dan memanfaatkan teknologi digital lainnya, misalnya sistem pemesanan online ataupun media promosi digital, agar bisa bersaing dengan usaha kuliner yang lain semakin banyak yang ada di Sukabumi. Mungkin terima kasih untuk demikian penjelasan tahap tes atau uji cobanya. Dan di sini ada penutup. Dengan langkah kecil seperti digitalisasi pembayaran, UMKM seperti Bakmi Tando bisa melangkah lebih jauh. Bukan hanya mempercepat transaksi, tapi juga membangun masa depan usaha yang lebih modern dan profesional. Mari kita dukung UMKM lokal bukan hanya sebagai pembeli, tapi sebagai bagian dari perubahan. Mungkin demikian presentasi yang kami sampaikan. Kami berharap pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat terkait topik yang kami bahas. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.